sedikit tentang Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konsep dasar Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila memiliki arti 5 dasar yang dalam hal ini adalah 5 dasar negara. Sila-sila dalam Pancasila sudah seharusnya sahabat sekalian mengetahui dan hafal dengan sila-sila pada Pancasila. Baik, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar Pancasila lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, maka pada tahun 1978, pemerintah menyusun 36 butir-butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 2, _MPR, _1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disingkat dengan P4. Nah, butir-butir Pancasila yang sebelumnya 36 butir sekarang diubah menjadi 45 butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 1 _MPR _2003 tentang perubahan isi butir-butir Pancasila yang sebelumnya 36 menjadi 45 butir. Sila pertama dijabarkan dalam 7 butir, sila kedua dijabarkan dalam 10 butir, sila ketiga dijabarkan dalam 7 butir, dan sila keempat dijabarkan dalam 10 butir, serta sila kelima dijabarkan dalam 11 butir. Baik, langsung saja kita ke contoh soal pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi pada soal TWK HOTS pengamalan Pancasila, nanti sahabat sekalian akan menemukan soal yang cukup panjang. Jadi kita mencoba untuk membiasakan diri membaca soal-soal yang cukup panjang ini. Baik, yang pertama, kira-kira contoh kasusnya seperti ini. Arogansi dan pemaksaan kehendak yang dilakukan organisasi masyarakat tertentu di Indonesia tidak luput dari sorotan pemerintah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan hal semacam ini tidak dapat dibenarkan. Dalam alam demokrasi sekalipun tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak. Itu tidak bisa terjadi, ujar Pramono. Contoh di atas merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Sahabat sekalian, kita bisa menggarisbawahi pada kasus ini adalah konteksnya adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi ini merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Pada butir Pancasila yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya. Andi adalah salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Andi dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran sesuai dengan sumpah yang diambilnya pada saat diangkat menjadi seorang perwira polisi. Salah satu sumpah yang diambil oleh Andi tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, pada contoh soal ini kita bisa menggarisbawahi pada poin menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Maka ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Pada butir Pancasila berani membela kebenaran dan keadilan.
Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal dalam undang-undang ini merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, ini mudah sekali. Ketika sahabat sekalian menemukan kata kunci pembelaan negara, persatuan, itu pasti contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, dalam hal ini, pada butir sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Selanjutnya, Naila sejak kecil dibiasakan oleh orang tuanya untuk mematikan televisi jika tidak ditonton, mematikan lampu pada ruangan yang tidak digunakan, menyisihkan uang untuk ditabung dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Baik, kira-kira kata kuncinya adalah, ya, kata kuncinya di sini adalah tidak menggunakan barang-barang yang secara berlebihan, jadi berhemat dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak mematikan televisi, tidak ditonton, matikan lampu tidak digunakan. Jadi ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Pada butir Pancasila tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Oke, selanjutnya contoh berikutnya adalah, nah, ini mudah sekali. Ini tidak perlu dibaca habis, teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian bisa menebak ini pengamalan Pancasila sila keberapa. Baik, kita baca dulu. Umat Hindu di tanah air merayakan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Caka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Menyebut Nyepi, seluruh tokoh lintas agama di Bali mengeluarkan seruan bersama. Seluruh masyarakat Bali dilarang melakukan aktivitas, listrik padam, bandara ditutup, seluruh siaran TV dan radio ikut dimatikan. Nah, tanpa membaca habis kalimat ini, kita sudah bisa memastikan ini konteksnya adalah agama, dan dapat dipastikan ini adalah pengamalan Pancasila sila pertama. Dalam hal ini, pada butir mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau sahabat menemukan kata kunci agama, hal-hal yang berhubungan dengan kerukunan beragama, itu pasti dapat dipastikan contoh pengamalan sila pertama. Dan kita kilas balik yang tadi, kalau menemukan persatuan, pembelaan negara, itu pasti pengamalan Pancasila sila ketiga. Oke, selanjutnya, contoh berikutnya, ini juga mudah ini. Oh, hati-hati di sini ya. Jangan sampai kita terkecoh ada kata agama di situ, maka kita langsung menjawab ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Ini bukan. Kita baca dulu. Perbedaan agama atau keyakinan juga ras merupakan sebuah keniscayaan yang tidak semestinya menimbulkan perpecahan dan konflik. Sayangnya, yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Agama menjadi pembenar terjadinya konflik. Untuk itu, perlu upaya sungguh-sungguh untuk kembali menyebarluaskan dan mengingatkan agar nilai-nilai kemanusiaan harus terus dijunjung tinggi. Paragraf ini mention. Nah, kata kuncinya pada akhir kalimat ini. Jadi, pada soal TWK host nanti bisa saja kita dikecohkan, dimunculkan kata agama. Jadi kita langsung menebak ini adalah
contoh pengamalan Pancasila pertama ini bukan. Jadi yang menjadi konteks kalimat ini adalah menyebarluaskan dan mengingatkan agar nilai-nilai kemanusiaan harus terus dijunjung tinggi. Jadi ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Pada butir menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, tindakan pemaksaan agama dan keyakinan masih terus terjadi di Indonesia. Hasil pemetaan Komnas HAM tentang hak dan kebebasan beragama menunjukkan pemaksaan terhadap agama dan keyakinan ini setidaknya masih terjadi di 6 kota yang berada di 3 provinsi di Indonesia. Nah, ini mudah. Ini adalah konteksnya pemaksaan agama. Jadi ini merupakan contoh pengamalan yang bertentangan dengan Pancasila sila ke-1 atau sila pertama. Pada butir tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Ini merupakan contoh soal terakhir pada video ini. Naila adalah siswa kelas 10 pada suatu sekolah. Pada hari pertama masuk sekolah, wali kelas memberikan amanah kepada Naila untuk menyusun jadwal piket kelas. Naila pun mulai menyusun jadwal tersebut dan memastikan semua orang mendapatkan jadwal dan tidak satu pun yang mendapatkan jadwal piket lebih banyak dari siswa lainnya. Tindakan yang dilakukan Naila merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, jadi konteksnya adalah semua orang mendapatkan jadwal dan tidak satu pun yang mendapatkan jadwal piket lebih banyak dari siswa lain. Ini konteks adil. Jadi ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke-5. Pada butir mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Baik, mungkin ini yang dapat kami susun untuk contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada sahabat sekalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Meja Belajar Akira. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Meja Belajar Akira yang lainnya. Terima kasih.